فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Masih ada beberapa menit, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau dimulai dari yang WA kalau ada, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan kini kita telah masuki sesi tanya jawab. Dan saat ini kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya. Ana sekarang sedang kuliah S2 ilmu dunia dan insya Allah tahun depan akan lanjut sampai S3 dan insya Allah ilmu yang bermanfaat untuk banyak manusia dan Ana niatkan agar menjadi orang yang bermanfaat. Lalu setelah seluruh pendidikan formal mengenai ilmu dunia selesai dan selama menuntut ilmu dunia tadi, Ana insya Allah akan terus ikut kajian rutin seperti minimal 2 kali sepekan. Setelah selesai menuntut secara formal ilmu dunia, insya Allah selesai umur 26 tahun. Ana akan bertekad untuk menuntut ilmu agama secara formal dan intens juga terlebih Ana masih muda. Yang ingin Ana tanyakan, pertama, apakah ini bertentangan dengan prinsip bahwa muslim dan muslim lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan, yang mana tidak semua orang harus jadi ustadz? Yang kedua, apakah hal tersebut termasuk serakah atau tamak ustadz? Ana sangat ingin menjadi ulama dan mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang dibagikan. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, ya tidak bertentangan dengan prinsip bahwasanya kaum mukminin saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena antum sendiri, ya. Banyak orang lain yang tidak seperti antum. Tetap akan ada orang-orang yang kecondongannya ke ilmu yang lain, ya kan? Tidak seperti antum yang ilmu dunia dapat, begitu juga pengen mendapatkan ilmu agama misalnya. Tetap, ya. Jadi jangan sampai ada anggapan, kalau saya belajar agama nanti semua orang belajar agama, siapa lagi yang belajar ilmu dunia? Enggak. Karena kalau yang sekarang itu banyaklah yang belajar ilmu dunia daripada ilmu agama. Tetap ini syubhat syaitan. Belajar, ya. Belajar ilmu apa? Ilmu agama. Ya meskipun antum sudah selesai ilmu dunia S3, tapi kan untuk ilmu agama belum sampai seperti itu. Ya belajar, alhamdulillah. Kalau bisa formal lagi masih muda usianya, alhamdulillah khair. Itu yang terbaik. Silakan antum pelajari ilmu-ilmu tersebut, ya. Jadi saran saya ya terus belajar, selesaikanlah sudah untuk yang tadi katanya sampai S3, alhamdulillah. Selesai dari itu silakan belajar lagi, ya, tuntut ilmu sedalam-dalamnya, ya. Para ulama terdahulu juga seperti itu. Apakah juga dikatakan ini serakah dan seterusnya? Enggak. Ya serakah, kalaupun serakah dikatakan serakah, maka serakah dalam hal ilmu, tamak dalam hal ilmu itu enggak masalah. Bahkan itu dibutuhkan. Kita selalu merasa kurang dalam hal ilmu. Wallahu alam. Silakan, masih ada? Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Masih ada lagi beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat, ilmu dan kemudahan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz izin bertanya, dalam mengamalkan Al-Quran ada perintah untuk ketaatan dan menjauhi larangan. Dalam perihal mengamalkan perintah kebaikan untuk taat, pertama, apakah ada kaidah tertentu? Karena terkadang ada yang saya belum mampu mengamalkannya. Yang kedua, dan apakah bila saya sudah tahu tentang hukumnya, tapi belum bisa atau sanggup mengamalkan, akan mendapat dosa dan akan dimasukkan ke neraka karena belum bisa untuk mengamalkan perintah tersebut. Jazakallahu khairan. Iya, ya tentunya perintah di dalam syariat Islam ada dua. Ada yang sifatnya lazim, itu yang dinamakan dengan wajib. Ada yang sifatnya ghairu lazim, itu yang sifatnya sunnah. Jadi sunnah juga diperintahkan. Kalau yang dimaksud adalah ibadah perintah-perintah yang wajib, ya maka harus dikerjakan. Harus dikerjakan, ya tentunya sesuai dengan kemampuan. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian, maka lakukan ya sesuai kemampuan kalian. Salat misalnya, wajib untuk kita salat lima waktu, tapi keadaan salatnya apakah harus berdiri? Ya berdiri wajib, tapi kalau nggak mampu maka boleh duduk. Nggak mampu duduk maka berbaring, ya berbaring. Nggak bisa gerak maka isyarat dengan mata. Mata nggak isyarat lagi maka ya disolatkan biasanya, ya. Nah, intinya kalau dia perintah sesuai kemampuan, kalau yang wajib. Kalau sunnah maka tidak wajib. Tadi berarti pertanyaan kedua, apakah saya berdosa? Lihat, kalau memang itu wajib tidak dilakukan, ya berdosa. Ya, tapi kalau sifatnya sunnah, perintahnya sunnah, maka tidak berdosa. Apakah masuk neraka itu hak Allah, bukan hak ustaz? Mengatakan iya antum neraka, tidak bisa.
Ya bisa jadi ternyata antum tidak melakukan amalan tersebut, tapi ada amalan lain. Kan amalan bukan hanya satu. Ya tapi tentunya antum tidak melakukan amalan tersebut kesalahan yang besar. Tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin tanya, apakah tahqiq hadis dari Abdullah Al-Ghumari bisa diterima? Wallahu alam. Yang namanya Ghumari ini ada beberapa orang ya. Ana lupa. Itu kan kabilahnya atau nama ya, kabilah kalau nggak salah, Ghumari itu ya, marga. Itu banyak ya. Tapi Allahu alam rata-rata yang ulama-ulama Al-Ghumari itu ada beberapa penyimpangan dalam masalah akidah. Ya, memang betul sebagian mereka itu ulama hadis. Ulama hadis. Betul ya, bahkan tahqiq-tahqiq mereka bagus. Tapi Allahu alam dikhawatirkan apalagi orang yang tidak kuat, takutnya dari penjelasannya ada hal-hal yang menyimpang, maka lebih baik baca tahqiq-tahqiqnya Syekh Al-Albani ya, dan ulama-ulama yang antum kenal lah, seperti itu lebih bagus ya. Saya minta nasihatnya untuk orang yang sudah lama tidak hadir di majelis ilmu dan hanya mengandalkan YouTube, sudah berani sok pintar. Ya nasihat ana agar segera untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau sudah lama enggak hadir, maka saran ana, nasihat ana untuk segera menghadiri majelis ilmu, karena itu adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis lain majtama'a ya al-hadis, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Adapun sok pintar dan seterusnya, maka kami nasihati kepada siapa saja yang merasa dirinya belum cukup untuk menyampaikan, belum sampai kepada marhalatul ada, menyampaikan tabligh, maka hendaklah menahan diri, sabar dan sabar dulu. Nanti sudah benar-benar antum memiliki kemampuan untuk menyampaikan baru. Ya kami mengatakan hal ini bukan kami merasa iri misalnya atau benci sama orang-orang yang ingin berdakwah, enggak ikhwan. Ya ustadz-ustadz itu kadang-kadang bahasa yang agak mungkin sebagian orang menganggapnya enggak baik, itu agak alergi, itu tahdzir ya. Meskipun tahdzir ini bahasa syar'i. Ya kita mentahdzir sebagian orang yang belum layak tampil, tapi dia sudah layak, bukan karena kita benci sama dia, enggak. Tapi kita sayang. Maka jangan sampai dia malah tampil sebelum waktunya, akhirnya yang diajarkan malah menyesatkan umat yang berdosa. Siapa? Kan dia juga. Maka kita sayang orang ustaz-ustaz yang mentahdzir kita itu, dia sayang sama kita. Ya, asal memang dia itu mentahdzir kesalahan kita, dijelaskan ini. Tapi kalau cuma mencela fisik kita ya enggak masalah, kita enggak setuju. Tapi kalau mentahdzir dalam artian dia meluruskan kita, harusnya kita terima. Apalagi kita muslim yang baik, bukan malah kita benci sama ustaz tersebut. Kenapa? Karena dia cinta sama kita, ingin kita benar. Ya kita benari diri kita, kita perbaiki. Ya kita tahu belum layak tampil, jangan tampil. Nanti ada waktunya, ketika sudah layak baru silakan tampil. Kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana metode terbaik dalam menghafal hadis? Ya metode tentunya menghafal hadis-hadis yang pendek-pendek, kitab-kitab hadis yang pendek dulu, ya. Itu kemudian caranya hafal hadis itu, kalau bisa antum sudah tahu makna-maknanya juga ya, dengan cara mempelajari bahasa Arab, itu insya Allah lebih cepat menghafalnya ya. Kemudian disetorkan, jangan nggak di-store. Kalau nggak di-store itu cepat hilangnya. Tapi kalau di-store kepada seorang ustadz, nanti diperbaiki oleh dia, insya Allah itu lebih kuat hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.